Apa pendapat Bang Victor, Pak Pendeta, tentang apa yang terjadi kemarin, terjadi lagi ya, masalah intoleransi di Sukabumi? Kalau soal terganggu gini ya, saya sebagai pendeta bisa saja ada kegiatan agama tertentu yang secara pribadi saya terganggu. Tapi prinsip yang saya pegang begini, kalaupun saya terganggu dengan suara, terganggu dengan jalan karena kegiatan agama tertentu di situ. Tapi kegiatan itu membuat penganut agama ini menjadi baik, taat pada agamanya. Biar saya korbankan rasa tidak enak saya. Itulah toleransi. Itulah toleransi. Kami tidak ada agenda untuk mengkristenkan Muslim di Indonesia. Ya, ini tamu saya nih nggak kaleng-kaleng ini. Kita akan ngomong sesuatu yang serius, tapi kita coba bicara dengan agak pakai hati gitu ya. Yang sekarang jadi kasus kemarin di Sukabumi, tahu ada anak-anak sekolah retret kemudian terjadi gangguan gitu yang sebenarnya tidak perlu. Ya, beruntung saya berhasil mengundang seseorang yang sangat tepat bicara ini. Beliau adalah Evorus HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, Abang Victor Tinambunan. Parlilitan. Dari Parlilitan. Aku gak pernah dengar Parlilitan itu. Pasti banyak yang melilit di situ ya. Jalannya melilit-lilit. Jalannya melilit-lilit. Apa kabar Bang? Baik. Terima kasih banyak Bang Helmi. Pertama sekali ketemu, selama ini lihat di TV, sekarang langsung. Luar biasa, terima kasih banyak. Saya yang terima kasih. Abang Victor udah mau bersama saya. Jadi apa pendapat Bang Victor, Pak Pendeta, tentang apa yang terjadi kemarin, terjadi lagi ya, masalah intoleransi di Sukabumi? Oh iya, sebetulnya sebelum secara konkret ke sana, saya betul-betul berkeyakinan bahwa kemajuan satu bangsa itu minimal dua hal yang menentukannya. Pertama sekali kualitas pendidikan. Kualitas pendidikan, setuju? Ya, jadi kemajuan satu bangsa itu sangat tergantung pada kualitas pendidikan. Dan yang kedua itu kerukunan. Iya, setuju. Sangat-sangat kita butuhkan. Jadi menurut saya ke sini kita harus fokus semua komponen bangsa ini, ke kerukunan ini. Karena kalau kita begini-begini terus, ya kita siap lah akan maju-maju. Kapan majunya? Kapan majunya? Karena energi kita habis untuk hal-hal yang enggak perlu. Tidak perlu. Saya setuju. Nah, sebagai Kristen ya, HKBP yang jumlahnya 6,5 juta orang, HKBP itu punya visi menjadi berkat bagi dunia. Menjadi berkat bagi dunia. Iya, jadi menghadirkan, menempatkan diri dimanapun berada, membawa kebaikan. Nah, jadi menurut saya ini yang harus kita kembangkan semua agama-agama di Indonesia. Jadi khusus kasus yang kemarin ya sudah Sukabumi di Sukabumi. Ya kita serahkan saja kepada yang berwajib. Ini udah masalah hukum. Ya masalah hukum. Ya tentu ya kita serahkan pada penegak hukum saja. Sudah diproses, saya dengar ya. Sudah ditahan ya. Ya saya dengar sudah ditahan. Memang kita juga dengar ada sempat usul supaya ditangguhkan. Tetapi kita lihat reaksi masyarakat. Justru kalau ditangguhkan seperti ini, ya mungkin lebih banyak dampak negatifnya nanti akan bisa terulang kembali. Gitu. Tidak ada efek jera? Tidak ada efek jera. Gitu. Tapi tentu juga ya walaupun ini ditindaklanjuti dengan hukum, ya tetap mereka itu ya kita hormati, kita hargai juga. Saudara kita juga ya? Saudara kita juga. Pada waktu yang tepat mereka sesudah proses ini kan kita akan terus juga membangun hubungan yang baik gitu. Saya berharap kita belajar ya Pak Pendeta dari kejadian-kejadian seperti ini. Ya saya harap kita belajar mengambil hikmah supaya tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi dulu kan banyak sekali ya. Udah beberapa kali sebetulnya. Ya udah beberapa kali tapi udah menjarang dan terjadi lagi. Waduh. Ternyata masih terjadi lagi gitu. Itu yang banyak disalahkan orang gitu. Ya. Jadi di samping sama kita, kalau kita kembali ke kemajuan suatu negara tadi, kan orang luar juga memandang kita kan negatif. Seperti apa? Seperti apa? Ya bisa sampai ke investasi mungkin bisa terganggu kalau kita hanya begini-begini ribut. Jadi
dalam hubungan kita secara internasional pun, saya kira Setuju. memang Setuju. kita harus Setuju. kerukunan ini harus kita tempatkan di Ya. urutan prioritas lah. Ya. menurut saya. Saya pikir ya kalau kita mau maju kita harus rukun. Betul. Rukun antar suku, rukun antar Penganut agama. ya. Iya kan? Jadi menurut saya bukan aja antar agama saja kita harus rukun. Betul. Kita ini udah banyak sekali tertinggal. Ya. Kita udah tertinggal dari Vietnam, kita tertinggal lagi dari Malaysia ya. Jadi menurut saya yang tertinggal dari Thailand, menurut saya mari kita sama-sama lah menahan diri. Kan ada aturannya kan. Betul. Kalau nggak salah udah ada SKB 2 menteri. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Ya. Sudah ada. Bang Victor ya. Sudah ada. Tapi lebih dari itu nilai-nilai ajaran agama masing-masing tanpa harus ada yang seperti itu pun diatur sebetulnya kalau kita ini betul-betul menghidupi ajaran agama kita akan terjadi tanpa aturan yang seperti itu. Tidak ada satupun agama yang mengajar orang untuk merusak-rusak. Betul. Ya kan betul lah ya. Betul, jadi itu betul. prinsip. Iya. Jadi walaupun ternyata tuh ini sebenarnya bukan masalah perbedaan agama. Kita tuh dari awal mengakui bangsa yang sangat bineka. Iya. Sangat plural gitu ya. Walaupun mungkin di bawah itu ada ada kadang-kadang konflik-konflik yang tidak perlu. Iya. Ya kan? Ada masalah sosial di sini. Kadang-kadang ada nyampur lagi masalah politik. Bisa. Ya kan? Masalah agama juga gitu. Walaupun kita ada sepakat semua agama mengajarkan kebaikan. Betul ya? Ya, sejak berdirinya Republik ini memang founding fathers dan mothers kita itu memang kebinekaan kita, warisan leluhur kita. Betul. Nilai yang sangat berharga sebetulnya yang bisa justru kita ini menjadi model di seluruh dunia dari segi konsep dari segi filosofinya, Bhinneka Tunggal Ika gitu kan. Sebetulnya kita bisa. Dari sisi itu kita terbaik lah. Ya, Pak Pendeta. betul. Bhinneka Tunggal Ika Pancasila kita tuh dikagumin orang. Betul. Bayangin ratusan etnik ya. Ratusan etnik di Sumatera Utara aja asal negeri Bapak itu. Itu pun suku-sukunya beda ya. Bahasa agamanya beda. pun berbeda-beda. Ada Tapanuli Selatan, ada Tapanuli Utara dan sebagainya. Betul. Ada Karo, ada ini dan damai-damai saja gitu. Damai. Ya, jadi menurut saya ini saya pikir ini cuma kerikil-kerikil kecil tapi kita sepakat harus kita rapikan. Betul ya Pak? Dan itu yang kita syukuri sebetulnya secara umum ya masih kita syukuri, kita bangga. Hanya dengan kasus-kasus yang seperti ini di beberapa tempat bisa kita katakan minoritas ini ya. Dan ini masih perlu kita syukuri sebetulnya. Tetapi meski demikian jangan sampai hal-hal yang seperti ini justru malah meluas. Justru tugas kita bersama ya betul-betul ke depan ini menurut saya ya kita saling menghargai lah. Saya kaget kemarin mendengarkan statement dari Pak Yusuf Kala ya, selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia, bahwa sebenarnya di Indonesia itu pertumbuhan pembangunan gereja lebih besar daripada pertumbuhan pembangunan masjid. Jadi menunjukkan bahwa nggak ada masalah ini, cuman ya di berapa tempat aja gitu. Ya, jadi di Indonesia ini sesungguhnya bukan hanya kemajemukan agama, kemajemukan Kristen pun ada. Ada, ya. Kurang tahu entah kemajemukan Islam juga ada. Ya. Jadi di kami sendiri sesama Kristen ya ada juga ini perbedaan. Tetapi saya sangat-sangat terkesan dengan satu, kalau Bang Helmi dengar Konsili Vatikan II ya, Katolik ini. Dan menurut saya itu berlaku untuk semua agama. Mereka bilang dalam hal yang mutlak ada kesatuan. Apa yang mutlak? Allah yang Maha Kuasa itu mutlak. Apa yang mutlak? Ya harkat dan martabat manusia itu mutlak. Di situ kita harus satu. Dalam hal-hal yang berbeda ada kebebasan. Kebebasan yang bertanggung jawab. Ya kemajemukan agama, perbedaan sah. Perbedaan di kalangan kami Kristen pun itu sah. Ada kami beribadah yang tepuk-tepuk tangan ya silakan saja. Ada perbedaan itu dalam hal yang berbeda ada kebebasan. Tapi dalam segala sesuatu ada kasih, saling menghargai di tengah-tengah perbedaan. Jadi menurut saya justru ini yang harus kita kembangkan. Di tengah-tengah perbedaan kita, mari kita lihat perbedaan ini sebagai pemberian Tuhan yang Maha Kuasa.
Ya. Dan mari kita maknai perbedaan-perbedaan ini sebagai potensi yang betul-betul bisa kita manfaatkan untuk kebaikan bersama. Ya. Jadi ya. Oke, ada juga selentingan untuk merevisi SKB 2 Menteri 2006. Karena cukup lama ada hal tertentu yang mungkin bisa sudah kita harus revisi. Bang Victor, sependapat? Ya, pertama-tama mari kita kaji secara bersama dengan terbuka, dengan pikiran jernih, supaya kita bisa melihat dengan SKB ini apa negatifnya dan apakah ada sesuatu yang lebih baik. Jadi itu yang paling penting kita bahas, bicarakan secara bersama, tetapi tujuannya tetap supaya kehidupan kita di Indonesia ini rukun, saling menghargai, supaya sekali lagi supaya kita bisa maju. Supaya kita maju. Kalau nggak salah di SKB 2 Menteri itu ada 4 poin. Poin pertamanya itu bahwa jemaahnya minimal 90, betul ya? Seingat saya itu ya. Nomor 2 harus mendapatkan persetujuan dari 60 orang di lingkungannya. Terus nomor 3 harus mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama. Walaupun ini sulit juga karena di situ berbagai-bagai agama juga ya kan? Gitu. Nomor 4 kalau nggak salah apa ya? Masalah dari ada perizinan dari apalah, saya lupa nomor 4 itu. Dari pemerintah daerah. Dari pemerintah daerah. Betul. Ini yang kadang-kadang penterjemahannya ya. Terus juga kadang-kadang ada isu juga Pak. Dikira tidak ada izin, padahal sudah ada izin. Itu. Kalau Pak Bang Victor melihatnya seperti apa? Ya seperti yang tadi, kalau misalkan dari sudut pandang sebagai Kristen, kalau rumah ibadah Kristen hadir di situ, itu sebetulnya untuk kebaikan semua, bukan hanya untuk Kristen. Artinya apa? Kalau misalkan justru rumah ibadah dilarang di situ, orang Kristen tidak bisa bina generasi mudanya, anak-anaknya. Ini menjadi mengkonsumsi narkoba, menjadi penjahat. Ya kan, jadi bukan hanya Kristen korbannya. Penganut agama lain bisa jadi korbannya ini kalau gereja tidak mengurus pemudanya. Nah itu sebabnya kita harus melihat sangat luas gitu. Jadi kalau bukan hanya Kristen, penganut agama lain pun kalau dia terhalang mendirikan rumah ibadahnya di situ, pembinaan umatnya tidak dilakukan, anak-anaknya tidak karakternya tidak dibekali dengan baik, anak mudanya tidak dibina dengan baik. Kalau ini menjadi preman, kalau ini menjadi penjahat, ya korbannya kita semua. Jadi menurut saya harus sampai kita lihat dampaknya. Gitu. Ada juga yang mengangkat satu isu bahwa berisik ya tiap minggu nyanyi-nyanyi, terutama yang dibuat di perumahan-perumahan. Apalagi yang di rumah yang bukan sebenarnya rumah ibadah, bukan gereja gitu, Pak Pendeta. Kalau soal terganggu gini ya, saya sebagai pendeta bisa saja ada kegiatan agama tertentu yang secara pribadi saya terganggu. Tapi prinsip yang saya pegang begini, kalaupun saya terganggu dengan suara, terganggu dengan jalan karena kegiatan agama tertentu di situ. Tapi kegiatan itu membuat penganut agama ini menjadi baik, taat pada agamanya. Biar saya korbankan rasa tidak enak saya. Itulah toleransi. Itulah toleransi. Apakah saya terganggu kalau jalan misalkan akses saya mau lewat tapi ada kegiatan agama tertentu di situ? Saya terganggu. Tapi saya senang. Saya akan dukung itu. Kalau dengan acara seperti ini membuat dia menghayati agamanya dengan baik. Itu menurut saya. Jadi kalaupun ada gangguan-gangguan sedikit, kalau itu membuat penganut agama itu mantap imannya dan dia menjadi baik, orangnya baik, ya kan itu yang kita harapkan bersama. Ya biar saya korbankan sedikit, ya kan? Nggak apa-apa, saya korbankan sedikit, belok jalan atau ada suara sedikit, kebisingan. Yang dianggap bising gitu. Kalau itu mau pimpinan umatnya supaya dia taat pada agamanya, ya udahlah. Itu menurut saya. Ya jadi itu jelas ya. Jadi ini kita membahas bahwa sudahlah, saya pikir kita harus maju ya. Kita jaga kerukunan. Kita ini udah jauh tertinggal. Dulu zaman Pak Harto kita ini macan Asia, the big four. Ya sekarang kita udah jauh tertinggal.
Karena ribut bukan antar agama aja. Banyak hal yang diributkan yang tidak esensial. Iya. Ya, jadi makanya saya undang beliau kemarin karena terjadi lagi. Yuk kita ngomongin. Jangan-jangan orang merasa punya hak untuk protes. Padahal aturannya udah jelas. Udah diatur tuh di SKB 2 Menteri. Kadang-kadang sesuatu tempat beribadah yang sudah secara legal udah punya izin pun masih ada gangguan. Tapi ini saya pikir bukan sikap agama Pak Pendeta. Jadi ini adalah oknum. Ya kita harus sepakat. Bagaimanapun kita dari dulu berjuang bersama. Betul. Oke. Saya mau tanya, HKBP itu berdiri tahun berapa sih Pak? Tahun 1861. Tua kali ya? Iya, sudah mau 164 tahun lah tahun ini. Wow. Jadi sudah lama sebelum Republik ini berdiri gitu. HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Emang ada bedanya dengan Kristen yang lain? Apa yang membedakan HKBP, ini pengetahuan ya, dengan gereja-gereja yang lain? Ya tentu penggunaan bahasa ya. Jadi kalau HKBP itu bahasa utamanya bahasa Batak walaupun ada ibadahnya bahasa Indonesia. Pada tempat. Okay. Secara prinsip sebetulnya tidak ada karena semua Kristen ya percaya satu Tuhan itu ya. Tetapi dalam ibadahnya mungkin ada yang berbeda-beda. Oke. Itu saja seperti yang tadi ada yang khusyuk, tenang gitu, ada yang bernyanyi-nyanyi, tepuk tangan gitu. Oh di HKBP pun ada perbedaan-perbedaan? HKBP enggak. Enggak. HKBP sama, tidak tepuk tangan beribadah. Tidak tepuk tangan, yang tenang-tenang saja. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang pakai band ya. Saya pernah diundang ya, terus. Jadi sebetulnya secara prinsip tidak terlalu berbeda dengan yang lain. Dulu sempat ada gonjang-ganjing juga ya di HKBP ya, kalau nggak salah. Tahun berapanya itu? Oh dulu tahun 90-an lah, 91, 90. Orde Baru juga lah itu. Ya. Apa yang dipeributkan waktu itu Bang? Ada dualisme kepemimpinan ya. Jadi sempat beberapa tahun itu dua Evorusnya. Iya, tetapi tahun 98 rekonsiliasi gabung lagi. Oke. Abang terpilih jadi Evorus dari tahun 2000? Tahun yang lalu, 2024. 2024? Iya. Sampai sekarang? Sampai nanti 2028. 4 tahun menjabat? 4 tahun. Siapa yang milih Bang? Itu muktamar lah, semacam muktamar. Namanya di HKBP itu Sinode Agung. Sinode Agung. Dan pesertanya itu ada 1.700-an. Peserta muktamar Sinode Agung ini. Itu yang memilih. Itu yang mewakili gereja mewakili gereja-gereja lah. Itu juga jumlah gereja HKBP? Oh jumlah gerejanya itu ada 4.000. 4.000? Di seluruh Indonesia, ada di luar negeri juga ya? Ada luar negeri, Amerika, Singapura, Malaysia. Ya saya bingung betul siapa. Oh di sini ada HKBP. Yang mana masa orang Batak aja sampai ke sini. Ternyata ada di Amerika juga. Oke. HKBP. Sejak lahir itulah, jadi ada strukturnya dari pusat itu ya, ada distriknya. Distrik ini ada 32. Dan ada resort namanya, mirip pembagian strukturnya TNI gitu. Ada resort. Ada resort. Resort itu 844 jumlahnya. Jadi pendeta yang melayani di resort inilah yang menjadi peserta Sinode Agungnya. Dan 21 resort, jadi 844 kali 2 kira-kira itulah peserta Sinode Agung atau sidang rayanya yang memilih pimpinan. Ya. Kan dalam menjalankan aktivitas kan ada biaya dari mana Pak? Dari umat kah? Oh ya dari umat. Jadi ada namanya persembahan. Jadi kalau ada ibadah dikumpulkan persembahan dan itulah untuk biaya program. Karena HKBP sejak awal sebetulnya melakukan pelayanan di bidang pendidikan, ada sekolah-sekolah, ada rumah sakit. Nah sejak awal memang perpaduan kami sebut dengan misi holistik, dalam artian bukan hanya bicara tentang surga walaupun itu harus mempersiapkan manusia ke surga, tetapi sebelum kita ke sana ya kita harus peduli juga kehidupan real di dunia ini. Jadi makanya pendidikan ditekuni sejak awal
untuk merawat orang-orang sakit. Ada juga panti asuhan. Ada kami peduli juga korban HIV/AIDS dan sebagainya. Jadi ada khusus untuk menangani ini semua. Kalau rumah sakit atas nama apa, Bang? Apa namanya? Rumah sakit HKBP. Rumah sakit HKBP namanya. Oh, ya. Oke. Kalau sekolah? Sekolah ada di Medan Universitas, HKBP juga ada HKBP-nya, No Mention. No Mention itu? Ya, ada 2 sekarang. Sekolah bagus itu? Ya. Alumninya kan banyak juga ya? Lumayan bagus. Di Sumatera Utara masuk dia kategori terbaik di Sumatera Utara. Ya. Luar biasa. Oke Bang, jadi itu yang kita berharap ya. Jadi mari kita bersama-sama membangun Indonesia. Ya. Kita menghargai perbedaan. Betul. Begitu. Mari kita tolong menolong tanpa memandang dia orang mana atau agama apa atau suku apa. Kan begitu ya prinsipnya. Ya, kalau di kami nih Kristen, kasihilah sesamamu manusia. Yang disebut sesamamu manusia, bukan sesamamu segereja, bukan sesamamu seagama. Yang namanya manusia itu harus dikasihi. Dan mungkin juga perlu juga untuk teman-teman HKBP sejak berdirinya tidak ada agenda terbuka atau terselubung untuk mengkristenkan orang lain, penganut agama lain. HKBP bisa dicek, tidak ada agenda terbuka atau terselubung supaya umat Muslim itu ditarik, dibaptis. Gak ada itu. Apa yang disebut misionari itu gak ada ya? Kalau misi di kami itu ya misi kemanusiaan, kehidupan. Walaupun kami tidak tolak juga kalau datang, tapi untuk mengajak, untuk membujuk HKBP bisa dicek. Termasuk menggunakan fasilitas rumah sakitnya, tidak memandang agamanya apa? Tidak memandang agama. Di kampus baru wisuda di Medan, ada Muslim, saya senang sekali boleh berfoto bersama-sama dengan mereka, teman-teman Muslim datang. Pegawai kami di sekolah pendidikan teologi, itu yang menyekolahkan tempat sekolah pendeta, ada keluarga Muslim bekerja di situ. Bekerja di situ? Iya. Coba dicek apakah pernah ada membujuk supaya itu dibaptis jadi Kristen. Enggak ada sampai sekarang mereka itu. Tetap kita hargai sebagai Muslim. Jadi HKBP prinsipnya seperti itu. Tidak mau ini. Sejak misionaris dulu No Mention pun datang ke Tanah Batak, dia lihat apakah ini di sini sudah beragama. Dia tahu di sebelah Tapanuli Selatan sana sudah menganut agama Muslim. Dia nggak pergi ke sana. Dia pergi ke Utara, Cilindung yang belum Kristen atau Muslim. Nah, jadi sejak berdirinya pun sebetulnya itu. Jadi perlu juga kepada teman-teman Muslim yang kami hormati, kami tidak ada punya agenda terselubung untuk mengkristenkan. Kan jumlahnya sejak awal ya itu aja dari kelahiran. Gitu. Itu bisa kan dicek. Jadi nggak usah diragukan. Bisa kita underline ya ucapan dari Bang Victor. Bisa kita underline. Kami tidak ada agenda untuk mengkristenkan Muslim di Indonesia. Oke. Ya, nggak ada agenda. Di jemaahnya berapa? 6,5 juta. 6,5 juta. Apakah Batak semua, Bang? Ada yang tidak Batak, tapi pada umumnya dari perkawinan saja. Oh. Iya, jadi misalnya menikah dengan. Dari asimilasi ya? Iya, itu saja. Jadi anggota yang 6,5 juta ini kita cek, apakah ada yang, karena misi HKBP mengapa mempengaruhi Muslim masuk, dicek. Jadi karena itu mari kita bersahabat saja, kita rukun saja. Pertanyaan bodoh saya Bang, apakah semua orang Batak HKBP? Tidak semua. Kristen Batak HKBP? Tidak semua, karena kelihatannya lebih 10 juta ya orang Batak ya. Ya. Dan ya HKBP 6,5 juta lebih lah. Termasuk yang Muslim ya? Batak? Kan ada Batak juga yang... Oh yang Muslim ada juga. Ada yang Muslim juga yang kan? Kristen. Yang Kristen. Ya, jadi Batak Kristen itu tidak semuanya HKBP? Tidak semua. Tapi ada juga gereja-gereja ini karena bahasanya, misalkan dulu ada Simalungun ya. Pernah itu dulu HKBP tapi menjadi gereja tersendiri dengan bahasanya. Ada Angkola dulu, itu masuk HKBP sesudah sering perjalanan waktu, jadi mandiri. Jadi ada beberapa gereja yang karena bahasa ininya, misalkan Simalungun, Pak-Pak, Angkola, itu menjadi gereja tersendiri yang tadinya HKBP. HKBP. Ya.
Karena apa ya, kebutuhan bahasa ya Bang? Bahasa. Ya. Oh gitu. Saya banyak teman saya orang Batak Bang, tapi saya nggak pernah nanya segini detailnya gitu. Saya tahu KBP Batak. Iya. Batak. Di Jakarta ada berapa gereja Bang? Resoknya ya 54 ya. Resok 54? 54 resoknya di DKI. Di DKI saja. Jadi saya kurang tahu, nanti bisa saya cek. Tetapi resort ini masih ada jemaat-jemaat yang di bawahnya gitu. Oke. 4.000 ya gerejanya ya? 4.000 semuanya. Semua di bawah Bang? Semua satu pusat. Organisasinya kayak apa sih Bang? Ada pusat pimpinan pusat ada di Tarutung, ada 5 pimpinan. Ya. Dan kemudian di bawahnya ada distrik itu tadi, 32 distrik. Oke. Jadi misalkan ada distrik DKI, ada Deboskap di sini. Oke. 32 semuanya. Di bawah distrik ini lagi ada 844 resort. Masing-masing resort ini dipimpin oleh satu pendeta. Kayak militer juga ya? Ya, baru di bawahnya itu ada itulah gereja-gereja yang 4.000 itu. Kalau jabatan di bawah Eporus apa Bang? Enggak di bawah sebenarnya, jadi semacam kolektif kolegial ya. Nah. Ada sekjen juga, sekretaris jenderal. Oke. Ada 3 kepala departemen. Itu 5 pimpinan. 5 pimpinan. Baru di bawahnya yang distrik, yang memimpin distrik namanya preses. Semua gereja? Bukan distrik, 32 distrik. Semua pendeta? Semua pendeta. Semua pendeta. Oke. Ya. Oke Bang, saya senang sekali saya belajar dan semoga penonton Helmi Bicara juga belajar banyak. Terima kasih Abang sudah memenuhi undangan saya. Mungkin ada lagi yang Bang Victor Tinamunan ingin sampaikan selaku Eforus dari HKBP. Ya, soal kerukunan ini kembali ya Bang Helmi, semua kita betul-betul harus ambil bagian ya. Penganut agama, tokoh-tokoh agama, dan sangat berharap juga para politisi jangan menggunakan agama ini sebagai tunggangan politik ya. Dan jangan agama digunakan menjadi kendaraan politik. Ya. Dan kita penganut agama, tokoh-tokoh agama menurut saya, ya jangan mau juga agama ini ditunggangi secara ditunggangi politik. Biar politik tidak salah. Seperti Sabam Sirait katakan, politik itu suci, ya, tapi jangan sampai agama. Dan tentu peran pemerintah sangat kita harapkan. Saya yakin betul, kita yakin betul pemerintah kita ini mampu ini, pasti mampu. Ya. Karena mereka ini sudah teruji, jadi kita topang pemerintah kita. Ya. Karena sesungguhnya masalah kita di Indonesia ini kan bukan hanya masalah intoleransi. Ya. Banyak sekali sebetulnya. Oleh karena itu tugas kita yang secara bersama-sama gitu. Ya. Misalkan kalau boleh sedikit lagi yang juga sangat serius kita hadapi, misalkan krisis ekologi ya. Ya. Itu betul-betul kita hadapi bersama. Masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi. Tugas kita banyak. Jadi kalau kita tadi habis energi kita untuk berkonflik yang tidak perlu. Jadi kita besar jumlah kita, kalau nggak salah urutan keempat jumlah penduduk. Sebetulnya kita punya potensi menjadi negara pendamai dunia. Ya. Bagaimana supaya Indonesia ini model dalam kerukunan di dunia ini. Ya. Dan kita pasti sanggup. Pasti sanggup. Dan kita sudah membuktikan itu. Mungkin hanya Indonesia yang mengakui libur untuk semua hari besar agama. Iya. Ya kan? Dan memang hari libur kita lebih banyak dibanding dengan negara-negara ASEAN kalau nggak salah ya. Bukan yang terbanyak ya. Tapi kita cukup banyak. Cukup banyak. Yang bikin libur kita banyak itu karena mengakui hari kejepit nasional. Itu aja sebenarnya ya. Iya. Jadi saya mencatat ternyata not even the top 5. Oh iya. Ya, yang liburnya terlalu banyak. Ya, jadi menurut saya setuju. Abang punya gak pengalaman yang mestinya nggak begini nih bangsaku. Mungkin ya pengalaman. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Menunjukkan keprihatinan. Pernah Bang Victor down tidak? Waduh kenapa begini gitu. Mungkin sharing kalau berkenan aja. Ya hanya ini saja yang saya
pada saat melihat keadaan alam kita ini aja, Indonesia ini. Karena kita masuk paru-paru dunia ya. Ya, tropik. Padahal sekarang krisis ekologi itu ada di urutan pertama dari 10 ancaman secara global. Gitu. Ya. Jadi untuk memikirkan generasi yang hidup sekarang pun kita kelihatannya masih agak kurang. Apalagi memikirkan generasi yang belum lahir. Nah ini betul-betul sebetulnya. Jadi kita punya persoalan yang lebih serius ya. Iya, lebih serius. Ya, daripada hanya berselisih dari sesuatu kekurangpahaman. Ya. Atau ada pihak-pihak tertentu yang memanas-manasin. Saya lebih berpikir itu tuh. Iya. Ya. Kalau ada yang seperti itu ya itulah kita harapkan ada pencerahan lah supaya kita melihat. Kita berharap kita yang masih hidup sekarang masih melihat Indonesia yang lebih baik sekarang. Sudah baik sekarang, akan lebih baik. Apalagi kita juga harus memikirkan generasi yang belum lahir sekarang ke depan untuk warisan yang Saya dengar kemarin Deddy Mulyadi tampil ya untuk memberikan simpati dan juga langsung melakukan tindakan-tindakan yang langsung membantu langsung gitu ya. KDM hadir. Iya, beliau pergi ke lokasi dan saya ikuti kunjungan beliau juga mengundang beberapa pihak ya secara terbuka. Jadi ini juga saya kira langkah yang sangat positif ya dari seorang pemimpin. Langsung nyumbang juga katanya ya. Langsung nyumbang untuk membayar kerugian dan sebagainya. Tapi itulah saya dengar atau kita cek yang pemilik rumah juga sumbangkan juga yang diterimanya untuk bangun. Itu bagus juga. Bagus juga. Bagus juga. Nah hal seperti ini yang perlu lebih banyak kita kembangkan. Mari kita mengambil hikmah ya dari apa yang terjadi untuk buat kita lebih baik lagi. Bangsa ini terlalu baik untuk kita rusak sendiri. Ya banyak orang gak suka ngeliat Indonesia maju. Hati-hati juga. Ya. Mari dengan kegiatan keagamaan kita semua beragama, kita punya benteng ya. Ya Bang Victor sebagai pendeta, kepalanya pendeta KBP malah. Ya barangkali jangan sampai lelah untuk terus mengingatkan kita betapa pentingnya persatuan dan kesatuan. Begitu Bang Victor. Intinya bersama kita bisa. Bersama kita bisa. Pasti bisa. Horas. Thank you. Pak Helmi. Wah eforus ini. Saya bingung juga bisa berhadapan seperti ini. Oke, terima kasih. Semoga kita mengambil hikmah. Ya mari kita menjaga persatuan, kesatuan. Ya gak ada gunanya kita bertikai. Kita nih jangan-jangan menurut saya nih Pak Pendeta. Kita nih ada orang yang berkepentingan untuk membuat kita tidak kompak. Karena mereka lah yang nanti bisa akhirnya mencuri kekayaan alam kita. Ya memanfaatkan. Jadi menurut saya itu penting. Jadi apapun kepercayaan, apapun suku kita, apapun agama kita. Mari kita tetap memandangnya sebagai sebuah kekayaan. Ya bukan sebuah hambatan ya. Oke, salam damai. Kita jumpa lagi dengan tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Helmi.